sebagai kepada guru-guru kita, kepada musannif hadzal kitab, mudah-mudahan dalam kita mempelajari kitab Ta'limul Muta'allim ini senantiasa dimudahkan oleh Allah, senantiasa kita dapat mengamalkannya sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat serta dapat merasakan buahnya ilmu. Ala hadhiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai di pendahuluan. Sekali lagi kita mengkaji kitab ini, kita introspeksi diri karena pas ini kita sebagai santri, kita sebagai orang yang sedang menuntut ilmu, tentu mengetahui cara menuntut ilmu yang benar, mengetahui metode mencari ilmu yang benar merupakan sesuatu yang wajib bagi seorang santri. Jadi kalau mau naik sepeda ya harus tahu cara naik sepeda. Kalau mau naik mobil harus tahu cara naik mobil. Kalau mau tahu cara belajar yang baik, maka ngajinya adalah mengkaji cara belajar. Nah, kitab Ta'limul Muta'allim ini adalah kitab tentang cara belajar, cara menjadi santri yang baik, cara mencari ilmu yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Alhamdu, segala puji itu lillahi, bagi Allah, alladzi faddola, yang telah memberikan keutamaan Bani Adam kepada anak Adam, kita semua manusia, memberikan keutamaan bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal, ala jami'il alami, atas semua alam. Jadi manusia diberi keutamaan oleh Allah berupa ilmu, yang lain tidak. Kenapa malaikat iblis diminta bersujud kepada Adam? Karena Adam memiliki ilmu. Karena ilmu yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia adalah ilmu. Jadi binatang, kambing dari dulu ya seperti itu, nggak ada yang berubah. Yang makan, cara makannya begitu, nggak ada binatang atau kambing yang mencari rumput untuk dimakan besok hari, itu nggak ada, kan nggak ada ya. Atau pelihara kambing yang makan rumput disimpan untuk besok hari, nggak ada. Itu dari dulu itu, nggak belajar. Nah manusia nggak bisa untuk maunya 7 turunan nggak habis-habis gitu kan, karena punya ilmu, punya pengetahuan. Nah sehingga berubah manusia zaman dulu, manusia zaman sekarang, generasi dari generasi Z, generasi X, Y, Z, terus
baby boomer, terus apa? Generasi alpha, terus milenial. Kan gitu ya. Kalau generasi baby boomer dulu, X, Y, Z gitu kan. Kalau saya generasi Z. Kalau Anda generasi milenial gitu kan. Anda orang milenial, ngajinya masih zaman kayak zaman ini, tapi nggak apa-apa kan? Ini ciri khas pesantren. Manusianya berubah-ubah karena punya ilmu, karena yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain ala jami'il alam adalah faddola bani Adam bil ilmi wal amali. Wa sholatu, adapun sholawat, ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Arabi, yang menjadi pemimpinnya orang Arab, wal ajami, dan orang di luar Arab. Kita ini orang ajam. Ajam itu di luar Arab. Dalam penjelasannya, sholawat itu karena ada dari mana-mananya. Kalau Anda memberikan bersolawat kepada Nabi, malaikat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi, manusia bersolawat kepada Nabi. Nah, pertanyaannya, Allah bersolawat kepada Nabi, sholawat itu artinya apa? Sholawat itu artinya Allah bersolawat, terus Allahumma sholli alaihi, terus ya Allah, lah kan mohon kepada dirinya sendiri. Terus gimana itu gitu kan? Nah, dalam penjelasannya dijelaskan bahwa sholawatnya Allah kepada Nabi, sholawatnya Allah adalah pemberian rahmat, pemberian kasih sayang, dan maghfirah, ampunan. Jadi sholawatnya Allah adalah pemberian rahmat, pemberian rahmat, pemberian kasih sayang. Bukan mendoakan kepada siapa. Allah berdoa pada dirinya sendiri gitu kan. Kan tidak. Nah, minallah ar-rahmah. Kalau dari Allah, sholawat dari Allah disebut rahmat. Wal maghfirah, dan maghfirah. Kalau dari kita, dari manusia, minal ibad, dari manusia doa. Semoga Allah memberikan rahmat. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Kalau dari malaikat, apa? Istighfar, permohonan ampun. Nah, ini terus Allah kok bersolawat sih? Nggak ada pikir tuh. Allah terus mohon pada siapa gitu kan? Allah mohon pada dirinya sendiri. Oh enggak, Allah itu memastikan bahwa Allah memberi rahmat. Wa ala alihi, dan semoga Allah memberikan sholawat, memberikan rahmat kepada keluarganya Nabi, wa ashabidin, sahabat-sahabatnya, ya Nabi il ulumi, yang menjadi sumber ilmu pengetahuan, wal hikami, dan kebijaksanaan, hikmah, kebijaksanaan. Nah, dalam penjelasannya dijelaskan kata wa alihi
kata alihi itu ada dua pengertian. Yang pertama bin nasabi, karena nasabnya. Wa alihi bijihati nasab, karena nasabnya. Yang kedua bijihati sabab, karena sebab. Keluarga itu bisa karena nasab, bisa karena sebab. Nah, binasab tidak semuanya dapat didoakan. Didoakan semoga semoga mendapatkan sholawat. Karena apa? Karena ada keluarga Nabi yang kafir, kan gitu kan. Ada Ali Fir'aun, kan gitu. Ya, ada Ali keluarga Nabi. Wakila Ali Fir'aun. Jadi tidak tidak semua nasab dapat doa ini, tapi ada bisabab. Bisabab itu karena mengikuti. Karena mengikuti, yaitu wahwa ad-din, yaitu agama. Jadi kita bisa masuk di dalam sholawat wa alihi karena kita beragama Islam. Kita disebut keluarganya Nabi. Allahumma amin. Karena ini wahwa ad-din, kullu mu'minin au kullu mu'minin au kullu mu'minin au kullu mu'minin taqi. Atau kalau keluarga host tertentu saja, tapi kalau ini ali yang bisabab, ya karena sebab mengikuti agama Islam, maka kita disebut keluarganya Nabi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam Ali Muhammad. Allahumma amin. Wa ba'du, adapun setelah mengucap bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah dan sholawat, falamma ro'aitu ketika aku memperhatikan, aku musonef Syekh Zarnuji memperhatikan, melihat kathiron akan banyak orang, mintula bil ilmi, dari para pencari ilmu. Jadi Syekh Zarnuji memperhatikan banyak sekali orang yang mencari ilmu fi zamanina, pada zaman kita, pada zamannya Syekh Zarnuji sampai sekarang tentunya keadaannya yajiduna, mereka bersungguh-sungguh ilal ilmi, pada menuju kepada ilmu, memperoleh ilmu, mereka bersungguh-sungguh, sudah bersungguh-sungguh. Walayasiluna, tetapi tidak sampai kepada ilmu. Au mimanafihi, atau tidak mendapatkan manfaat ilmu. Wa thamrotihi, atau buahnya ilmu. Wahia, adapun buahnya ilmu itu al-amalu bihi, beramal dengan ilmu, mengamalkan ilmunya. Wa nasru, dan menyebarkannya. Jadi banyak orang yang bersungguh-sungguh, sudah bersungguh-sungguh mencari ilmunya, tapi tidak sampai, tidak mendapatkan ilmunya, atau tidak mendapatkan manfaat ilmunya, atau tidak mendapatkan buahnya ilmu. Jadi 3 kemungkinan. 1, tidak sampai pada ilmunya. 2, sampai pada ilmunya tetapi tidak mendapatkan manfaatnya.
Tiga, dapat manfaatnya tapi nggak menikmati buahnya ilmu. Hanya sedikit manfaatnya. Jadi, nah kita sudah pada tataran mana? Masih yajiduna gitu kan. Masih bersungguh-sungguh. Tapi bersungguh-sungguh bener nggak? Jangan-jangan nggak. Nah, yang dilihat adalah banyak orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, sungguh-sungguh mencari ilmu, belajarnya sungguh-sungguh, tapi tidak sampai pada ilmunya, bahkan tidak mendapatkan manfaatnya atau buahnya. Yukramuna, mereka terhalang, terhalang dari ilmu. Lima annahum, dikarenakan mereka para tulab, para pencari ilmu itu akhtau, salah, mereka salah, khotok salah, akhtau toro ikohu, akan jalannya, salah jalan, caranya salah, metodologinya salah, cara yang ditempuh salah. Wataroku, dan mereka meninggalkan, para pencari ilmu itu meninggalkan syaro-ituhu, akan syaro-ituhu, akan syarat-syaratnya. Syarat-syarat mencari ilmu, mendapatkan ilmu itu apa sih? Jadi jangan-jangan kita termasuk yang salah ini, gitu kan? Kita introspeksi, jangan-jangan nanti ketika ngaji di sini kita introspeksi, kayaknya saya salah jalan Pak, itu kan? Ya sendiri aja ngomongnya, nggak usah ke saya, gitu kan? Dipikir, oh ternyata saya sudah mesantren sekian tahun, sudah sudah belajar di sekolah sekian tahun, sudah kuliah sekian tahun, ternyata salah jalan, gitu kan? Ya nggak apa-apa menyadari dari sekarang kalau salah jalan, daripada menyesal kemudian. Nah, karena penyesalan datang kemudian. Kalau menyesal di depan itu hanya orang yang berjalan beriringan, yang depan kecemplung sumur. Maka menyesal di depan, maunya di belakang, gitu kan? Nggak ada menyesal di depan kecuali orang yang berjalan beriringan, yang depan kepleset, kan menyesal di depan namanya. Paham nggak? Saya menyesal ya tadi di depan, gitu kan? Nah, banyak orang yang mencari ilmu, berusaha mendapatkan ilmu, tetapi mereka salah di dalam cara mencari ilmu, dan mereka meninggalkan syarat-syarat ilmu, syarat-syarat mencari ilmu. Wa kuluman, maka dan setiap orang akhto'a yang salah, akhto'a toriko, yang salah jalan, dola, maka tersesat. Oh, yang namanya salah jalan, siapa saja yang tersesat, salah jalan maka tersesat. Jadi mau ke Bekasi lewatnya Banten sana, ya salah jalan. Barang siapa yang salah jalan maka dia tersesat. Salah cara ya tersesat. Salah cara itu ya malah bisa tersesat, rusak malah, gitu kan? Cara membuka tutup botol ini digini-gini ya nggak bisa. Oh, ini ditarik gitu ya, botol, tutup botol. Jangan namanya salah cara, gitu kan? Salah cara, saya tarik ininya, ya nggak sampai kapan juga. Caranya bukan begitu. Nah, barang siapa yang wa kullu man akhta'a thariq dolah. Barang siapa yang salah jalan maka dia tersesat. Walayanalu, dan tidak mendapatkan al-maksuda, akan yang dituju. Tidak akan mendapatkan yang dituju. Makanya kalau Anda datang ke pesantren ini niatnya cari ilmu, nanti ukurannya adalah
ketika keluar Anda membawa ilmu atau enggak, gitu kan. Kalau tidak, berarti Anda salah jalan, kan gitu kan. Yang dibawa malah istri, gitu kan. Oh, berarti memang cari istri bukan cari ilmu, gitu kan. Walaya, barang siapa yang tersesat walayana lul maksuda, maka tidak mendapatkan tujuannya. Kalau jalla, baik sedikit maupun banyak, nggak dapat. Jadi ini adalah ilmu tentang cara mencari ilmu. Jadi ternyata orang mencari ilmu salah jalan itu sudah ada dari dulu, dari zaman saya, dari Zarnuji itu sudah ada. Orang belajar terus nggak dapat ilmu itu banyak, gitu kan. Karena kasiron, gitu kan. Kasiron, nah banyak orang yang bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu tapi tidak mendapatkan. Karena salah caranya dan juga tidak melakukan syarat-syaratnya, meninggalkan syarat-syaratnya. Sehingga aradtu, aku menghendaki, wahbabtu, dan aku senang, an ubayina, untuk menjelaskan lahum, kepada mereka para pencari ilmu, thariqat ta'allumi, akan cara belajar. Jadi Syekh Zarnuji itu akan menjelaskan tentang cara belajar. Ala marwaitu, berdasarkan apa yang aku lihat, fil kutubi, di dalam kitab, wasami itu, dan aku dengar, min asatidhi, dari guru-guruku, kata musonef, kata Syekh Zarnuji, dari kitab-kitab yang dipelajari dan dari guru-gurunya. Aulal ilmi, yang mempunyai ilmu, wal hikami, dan kebijaksanaan. Jadi sumber utamanya Syekh Zarnuji adalah dari kitab-kitab bacaannya dan dari nasihat dari guru-gurunya Syekh Zarnuji. Roja'at doa, roja'an, dengan mengharap, doa, akan doa, semoga mendoakan, mengharap doa, li, kepadaku, kata Syekh Zarnuji, minar rohibina, termasuk orang-orang yang senang, cinta, fihi, di dalam ilmu. Dengan harapan Syekh Zarnuji termasuk orang-orang yang cinta kepada ilmu. Wal mukhlasina, dan orang-orang yang ikhlas, yang bersih, bil fauzi, dengan mengharapkan keselamatan, wal kholasi, dan keselamatan, bil fauzi, dengan keberuntungan, wal kholasi, dan selamat, fi yaumiddini, di dalam pada hari kiamat. Mengarang kitab ini berharap semoga Syekh Zarnuji termasuk orang-orang yang cinta terhadap ilmu, orang-orang yang beruntung, dan orang-orang yang selamat di hari kiamat. Semoga kita juga mendapatkannya. Allahumma. Yang mempelajarinya juga semoga kita termasuk orang-orang yang cinta terhadap ilmu, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, dan juga orang-orang yang selamat ila yaumiddin, sampai pada hari kiamat. Ba'da mastakhartullaha ta'ala fihi, ba'dama, setelah istakhartu, aku memohonkan
Allah kepada Allah, memohonkan kebaikan kepada Allah. Istikharah, istikharah itu memohonkan kebaikan, mana yang baik gitu kan. Setelah istikharah, fihi, di dalam kitab ini, dalam tulisan ini, dalam menulis, di dalam menulis kitab ini, aradtu tadi menghendaki menjelaskan tentang cara belajar. Setelah beristikharah, wasamaituhu, dan aku memberikan nama kepada kitab ini, memberikan nama Ta'limal Muta'allim, dengan nama Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'allumi. Pelajaran bagi pencari ilmu. Thariqat ta'allum, cara mencari ilmu. Jadi pelajaran bagi pencari ilmu tentang cara mencari ilmu. Ta'limul muta'allim, thariqat ta'allum. Namanya itu ini, tapi terkenal kitab ini dengan nama Ta'limul Muta'allim. Nama lengkapnya Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'allum. Pelajarannya orang yang mencari ilmu tentang cara mencari ilmu, tentang metodologi mencari ilmu. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikan kitab Ta'limul Muta'allim ini fusulan, ada beberapa fasal, ada beberapa bab, ada beberapa bagian. Faslun, ada fasal yang pertama fi mahiyatil ilmi, tentang hakikat ilmu. Yang disebut ilmu itu apa sih? Nah, nanti kita bahas. Jangan-jangan mencari ilmu itu apa? Nyari kok nggak tahu yang dicari, gitu kan? Nah, dengan ngaji kitab ini jelas yang dicari itu apa. Anda ketika ditanya, kamu nyantri di sini niatnya apa? Mencari ilmu, Pak. Ilmu itu apa sih? Ya ilmu, Pak. Ilmu apa sih? Apa? Nah, nanti akan dijelaskan dalam kitab ini apa hakikat dari ilmu, sehingga kita tidak salah nyari. Jangan-jangan yang kita cari nggak jelas. Ilmu itu apa? Ya ilmu, Pak. Nah, yang akan dijelaskan dalam bab pertama adalah hakikat mahiyah ilmu. Wal fikhi, dan apa itu fikih? Pemahaman fikih. Wa fadlihi, dan keutamaannya, keutamaan ilmu. Jadi kita nanti apa itu ilmu? Jadi jelas nyarinya, ya kan? Kamu nyari apa di sini? Saya nyari yang hilang, Pak. Yang hilang itu apa, gitu kan? Ya pokoknya apa yang hilang saya cari, Pak. Jadi tambah bingungnya, gitu kan? Sama, Anda kesini mau nyari apa? Nyari ilmu, Pak. Ilmu apa? Ya pokoknya ilmu lah, Pak. Itu kan? Ya ilmu itu apa sih? Nggak tahu yang dicari, gitu kan? Makanya nanti ketika mengetahui bab pertama apa itu ilmu, hakikat dari ilmu, maka kita tahu apa yang kita cari. Jangan-jangan niatnya cari ilmu, dapatnya jodoh, gitu kan? Ya. Nah, itu yang pertama. Faslun, pasal yang kedua. Fi niyati fi halit ta'allum,
tentang niat ketika belajar. Nah, niatnya apa sih? Niat ketika ta'allum, mencari ilmu. Kalau mencari ilmu niatnya apa sih? Nah, nanti niat ilmu pengetahuan. Kalau Anda kuliah, Anda akan ketemu dengan filsafat ilmu. Nah, ini sama dengan ini nantinya. Ini juga filsafat ilmu. Apa itu ilmu? Yang kita cari itu apa? Kalau dalam perkuliahan ada mata kuliah filsafat ilmu. Dalam kajian ilmiah yang disebut ilmu adalah ini. Di dalam Ta'limul Muta'allim yang disebut ilmu adalah ini. Nanti akan banyak penelitian yang menjelaskan tentang hakikat ilmu pengetahuan nantinya. Kalau Anda kuliah dapat kajian filsafat ilmu, maka kita belajar tentang ilmu itu apa sih? Kalau ilmunya yang dimaksud ilmu oleh kajian ilmiah yang di perkuliahan, maka ilmu itu harus ada persyaratannya. Satu, empiris, berdasarkan fakta, bisa dicoba di mana-mana, dan hasilnya sama. Itu ilmu, kan? Berlaku sama, generalisasi, namanya ilmu. Kalau belum masih dicoba di sini begini, dicoba di sini belum nggak sama, maka belum disebut ilmu, nggak bisa disimpulkan, gitu kan? Makanya Anda misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Dites di Australia 2 tambah 2 sama dengan 4 juga. Dites di sana 2 tambah 2 sama dengan 4. Sama, maka menjadi pengetahuan umum, sekarang disebut ilmu. 2 tambah 2 sama dengan 4. IPA, air mengalir dari atas ke bawah. Di sini air mengalir dari atas ke bawah. Coba di Jember sana, oh di sana sama mengalir ke bawah juga. Oh di mana? Maka ilmu hukum ilmunya adalah air mengalir dari atas ke bawah. Nah, terus nanti air bisa menekan kemana-mana, kan gitu ya. Kelas 4 SD masalahnya diajari itu macam-macam. Itu jelas ilmu menurut ilmu pengetahuan. Nah menurut Islam begitu enggak nanti menurut ini, karena nanti akan ada perbedaan, bahwa akan ada perbedaan menurut Islam dengan menurut kajian menurut Barat. Itu juga Islam juga ilmu. Nanti ada sumber ilmu. Kalau Barat mengatakan sumber ilmu adalah filsafat, yang melahirkan ilmu adalah filsafat. Kalau di Islam sumber ilmunya Al-Quran, kan beda nantinya, maka kajiannya akan beda. Walaupun nanti hasilnya sama lah ya, hasil pengetahuannya sama, tetapi tetap keyakinan yang mendasari keilmuan itu akan berbeda. Kemudian muncul metode ilmiah. Metode ilmiah hanya ada 2, kualitatif sama kuantitatif, kan? Itu yang Anda pelajari. Apa ilmu itu yang Anda cari? Bukan juga. Kalau Anda mencari ilmu Pak biar dapat pahala, kan? Apa itu yang dapat, cara begitu yang dapat pahala? Ya nanti. Nah, itu tentang apa itu ilmu. Kemudian yang kedua adalah tentang niat mencari ilmu. Yang ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilmi. Pembahasan tentang bagaimana memilih ilmu, pilih jurusan. Itu. Ilmu apa yang mau saya pelajari ya kan? Makanya pertanyaannya ke sini, kamu ngapain pesantren? Mau cari ilmu Pak? Ilmu apa? Nah itu jelas gitu kan.
yang mau dipelajari, saya mau mempelajari ini. Itu nanti di kitab ini akan dijelaskan. Bab ketiga adalah bagaimana mencari ilmu, memilih ilmu. Mau apa? Ada ilmu yang nggak boleh, Pak? Ada, itu kan. Nanti ilmu nujum dan lain sebagainya itu nggak boleh. Ilmu sihir nggak boleh, gitu kan. Nujum itu ilmu, nggak semuanya boleh. Nanti. Wal ustadi dan memilih guru. Jadi bab ketiga adalah bagaimana memilih ilmu dan memilih guru. Karena salah guru juga repot ini. Salah guru bisa bahaya. Makanya dalam dunia pendidikan itu guru sama dokter kalau salah lebih bahaya mana? Kalau dokter salah nyuntik paling resikonya mati, kan gitu ya, satu orang mati. Tapi kalau Anda jadi guru salah ngajar bisa 100 orang ngebom ya Pak, matiin orang gitu kan. Bisa senegara itu yang rusak gitu kan. Kalau dokter sih salah suntik paling mati satu orang gitu kan. Tapi kalau salah ngajar, salah milih guru gitu kan, salah milih guru. Makanya kalau lebih penting, sehingga pendidikan kemudian ada metodologi pendidikannya, ada cara mendidik, ada juga cara belajar. Anda dalam memilih guru juga harus pilih-pilih, tidak semua bisa dijadikan guru. Wasyariki, dan memilih teman. Jadi bagaimana memilih ilmu, memilih ustadz, memilih teman. Wasabati, dan istiqomah, tetap. Jadi tetap menekuni, tekun. Milih, saya mau berguru sama ini, 3 hari pindah. Saya mau sekolah di sini, 3 hari pindah. Kalau mau pindah terus, kapan mau selesainya? Baru belajar terbang, belum belajar menurunkan pesawat, ya jatuh kan. Ya, waktu belajar turun nggak masuk Pak saya. Ya bahaya juga, makanya butuh